Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kam Sulaiman Ismaya, NPM 0619107220. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang studi kasus tes akhir untuk praktikum jaringan komputer. Oke. Untuk soal yang pertama, gunakan teknik VLSM. VLSM ini untuk pembagian subnetting ya. Jadi untuk pembagian network lebih tepatnya. Di sini diperlukan gedung A 220, gedung B dan C 1920, FGH 1820 dan juga kantin kemahasiswaan 71720. Oke. Karena di sini yang kita dapat adalah IP kelas B 172.20.0/16, maka yang kita ambil adalah 2 oktet terakhir pada teknik VLSM-nya. Dapat dilihat di sini VLSM-nya yang diambil adalah yang 2 oktet terakhir ini, yang X-nya adalah ada 5 dan yang Y-nya adalah ada 11. Jadi dapat seperti ini 02001 sampai 7254. Nah, seperti itu. Untuk yang lainnya sama, pembagiannya IP-nya pakai /21, tetapi dibedakan dari jaringannya lah ya. Jadi tidak boleh sama jaringannya agar tidak bentrok. Seperti itu. Lalu langsung lanjut saja untuk DHCP server. Nah, DHCP server sendiri digunakan untuk mengkoneksikan supaya tidak repot untuk penyetingan IP sendiri. Nah, di sini sudah disiapkan PC router untuk distribusikan PC statis, jadi fixed ke server, lalu dinamis ke PC client. Oke. Terlebih dahulu kita harus menggunakan NAT sebagai interface kita supaya bisa install paket DHCP. Lalu di DHCP lalu kita install paket DHCP-nya. Seperti itu. Kalau sudah, nanti dibalikin lagi ke internal. Lalu interface-nya juga dibalikin lagi ke 192.168.1.1. Lalu lanjut. Nah, ini di sini ya DHCP server interface-nya sendiri ini untuk mengatur di mana kalian ingin mengatur DHCP servernya. Jadi kalau ada di endpost 3 berarti endpost 3 bekerja sebagai DHCP server, seperti itu. DHCP.conf-nya sendiri ini untuk mengatur range dari IP yang bisa digunakan oleh DHCP client. Di sini subnetnya 00, kita zoom saja. Nah, 10 masnya 255, ini range-nya 1 sampai 2 sampai 1.10. Jadi klien bisa memakai antara 1.2 sampai 1.10 seperti itu. Nah, yang di bawahnya ini host server. Nah, ini untuk settingan yang servernya. Jadi untuk host server kan kita pakai ini, kita ambil hardware internetnya dari hardware internet si host server. Kita masukin di sini, lalu kita set fixed IP address-nya sebagai 192.168.1.8. Seperti itu. Lalu di restart DHCP servernya. Nah, digunakan seperti ini. Nah, kita cocokkan yang tadi kan. Untuk yang PC server kan ada 0B3F. Kita cocokkan 0B3F. Jadi ini yang ada sebagai settingan fixed IP address untuk si PC server. Oke, lanjut saja. Yang lainnya di routing. Untuk melakukan routing, konfigurasi PC server agar dapat ke PC client. Nah, routing sendiri kita perlu mengassignkan 2 IP address yang berbeda pada ETH1 atau di sini dalam kasus ini endpost 3 dan juga endpost 8. Nah, endpost 3 sendiri ini dibuat 172.26.1.1 sebagai statik. Jadi sebagai server, sebagai router nanti akan menyambungkan dari server ke PC client. Oke, PC client endpost 3, endpost 8. Nah, seperti ini. Di static. Oke, PC 1 dan PC 2 di static. Lalu pada PC router dilakukan peroutingan seperti ini. Di EcoProc
Ini untuk melakukan peroutingannya, untuk memasukkan forward endpost 8 ke endpost 3. Jadi IP-nya yang sudah terdaftar di endpost 8 endpost 3 di forward seperti itu. Lalu di root min n akan keluar konfigurasi IP-nya. Kalau sudah, nah kita langsung melakukan ping, karena dua IP-nya berbeda ini ya, sudah bisa dilihat ping 172. Ini berarti ini yang 172 untuk endpost 1 ya, endpost 1, ini endpost 1, endpost 3 maksud saya. Dan ini terkoneksi dengan endpost 8 untuk PC client 2. Oke, yang selanjutnya untuk FTP atau File Transfer Protocol. File Transfer Protocol sendiri ini digunakan untuk mentransfer file dari Windows, yang biasanya dari Windows ke Ubuntu sendiri. Bisa digunakan lewat CMD. Nah, ini untuk installnya. Lalu VSFTPD ini untuk konfigurasi filenya. Nah, filenya sendiri ada di sini, ada di listen. Ini dihapus tadi pakernya anonymous itu. Nah, di enable yes, seperti itu, supaya FTP-nya nyala. Dan juga bisa melakukan user lain bisa melakukan konfigurasi atau menambahkan file ke dalam server atau FTP yang sudah, sepertinya seperti contohnya yang nanti ini yang akan saya terangkan. Ini kan FTP kan, ini yang sudah, ini terlebih dahulu kita lakukan DNS ya, bind ya, untuk melakukan supaya bisa diakses dengan FTP itas.ac.id ini dilakukan bind terlebih dahulu, seperti itu. Nah, di sini bind. Di sini kita buat wwitas, wwmail, wpassbrok dan sebagainya. Oke. Pertama-tama kita masuk ke langsung saja ke netconf, lalu kita masukkan itas.ac.id. Lalu kita masukkan pada filenya, kita masukkan db. Untuk konfigurasi dari web server kita sendiri, atau bukan web server sih, domain kita sendiri. Lalu kita cp ini dari situlah. Lalu ini konfigurasinya, dan ini konfigurasinya lagi. Untuk konfigurasinya in ls atau 6 server. Nah, ini dari pointer dari si domain ini, subdomainnya yang ada di sebelah kiri ini adalah subdomainnya. Ini adalah subdomainnya. Lalu lanjut DHCP server. Nah, ini DHCP server supaya tidak repot ya untuk pembagian IP-nya, supaya tidak lakukan network interface lagi, saya gunakan DHCP server di sini. Oke, dan resolve-conf ini penting supaya bisa meng-NS lookup. Nah, seperti bisa yang dilihat di sini sudah dapat IP-nya, lalu langsung NS lookup dari server. Seperti itu. Sudah bisa NS lookup dari PC server. Dari PC, maksud saya dari PC client. Lalu web server sendiri ini gunanya untuk peroutingan. Web servernya yang digunakan adalah www.itas.ac.id. Di sini di halaman lainnya terdapat halaman utama. Oke. Ganti network pun menjadi host only pada dengan nama virtual host only ganti DHCP hingga menggunakan IP yang sama. Oke. CMD masukkan. Nah, ini seperti ini untuk peroutingan untuk mendapatkan IP, karena kita kan menggunakan host only, jadi host only yang ada di, atau adapter host only yang ada di laptop atau komputer kita dilakukan di setting ke DHCP agar dapat IP dari si Ubuntu-nya. Juga sekaligus dapat domain server name-nya, juga dapat yang domain name-nya juga seperti itas.ac.id ini, itu dapat dari DHCP server. Nah, ini langsung buka FTP itas ini untuk memasukkan logo ya. Kalau ingin memasukkan logo seperti itu, lalu ini install Nginx,
ini. Nah, ini untuk install supaya support dengan PHP 7. Lalu di sini untuk mulai konfigurasi dari Nginx-nya supaya bisa diakses. Ini untuk PHP-nya sendiri. Lalu konfigurasi www.itas.ac.id ada di default. Nah, default ini kita update lalu kita sesuaikan dengan yang ingin kita masukkan. Kita masukkan kan www.itas.ac.id. Jadi di sini dimasukkan seperti itu. Lalu ada beberapa konfigurasi juga pada www.html adalah direktori HTML-nya yang akan kita tampilkan nanti. Nah, seperti itu. Lalu ada juga sudah selesai, sudah dibuat tadi dengan komen ls -x etc engine sets available default etc. Oh, ini untuk mengaktifkan ya, untuk mengaktifkan si defaultnya tadi yang sudah kita konfigurasikan tadi. Ini untuk mengcopy untuk ngopi atau untuk membuat sendiri webnya. Lalu di sini untuk routingannya, menu ada PRPL, lepas prop, dan juga ini sebenarnya udah tampil gambar tapi entah kenapa nggak bisa ditampilkan gambarnya. Sudah di email SRC padahal. Lalu Squirrel Mail. Oke. Untuk Squirrel Mail sendiri ini gunanya untuk mengirim email dari satu user ke user yang lain dalam satu sistem ya. Lalu paketnya sendiri adalah Postfix. Nah, ini dpkg reconfigure Postfix. Jadi kita udah selesai install, lalu kita langsung reconfigure saja untuk pilih-pilihannya bisa diikuti. Nah, untuk ini internet site, lalu klik enter untuk ini sistem mail name itas.ac.id, itas.ac.id, mail itas.ac.id untuk supaya terintegrasi mailnya. Ini untuk IP-nya yang sudah terassign atau tertanam dalam endpost-nya, endpost 3 yang kita pakai ya, bisa yang kita pakai berarti endpost 3 di sini. Lalu install Dovecote sendiri untuk mengatur mailbox-nya. Nah, ini untuk main CF-nya, juga mail dir-nya untuk send dan compose-nya seperti itu. Lalu ini buat basic client 1 dan basic client 2. Lalu install Squirrel Mail. Oke. Ini untuk settingan Squirrel Mail-nya. Lalu Curil seperti itu. Oke, buat vHost engines. Nah, dari sini sudah kita buat web sendiri di sini. Bisa dilihat ini kita membuat mail server, bukan web server ya, mail server. Kita domain menggunakan mail itas.ac.id. Lah, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai diedit, nanti langsung di restart atau di reload maksud saya. Untuk lalu coba kirim email. Nah, ini kan dari PC 1 ke PC 2, PC client 1, PC client 2, PC client 2 ke PC client 1, seperti itu. Login domain. Nah, untuk domain sendiri hanya bisa dilakukan blocking pada HTTP untuk sekarang role-nya, karena HTTPS tidak memungkinkan untuk diblok. Untuk ini ada 3 ya, sebenarnya di sini harusnya ada 1, tapi di sini sudah saya tambah sendiri chainsaw untuk perang tentunya. Di sini squid untuk menambahkan rule ya. ACL ini adalah rule yang akan kita buat untuk memblok, nantinya diblokir atau tidaknya ada ditentukan di bawahnya. HTTP akses contohnya, HTTP akses untuk hak seperti itu. Lalu kita buat apa yang seperti ini kan. Ini kan pakai ini URL rejects, ini blok kata ya, bisa dilihat ini blok kata yang kita pakai adalah URL rejects, blok kata ACL seperti itu. Lalu kita masukkan keywordnya di dalamnya. Nah, jangan lupa juga mengaktifkan proxy pada Windows-nya. Lalu selesai. Oke, sekian dari saya.
Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.